Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim wa barik wa barik wa takarram wa tahammin wa ta'awwam wa tarham ala nabiyyina Muhammad miftah bab rahmatillah ala man ilmillah. Salatu wa salamu daimin bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وزدني علما يا ارحم الراحمين. وبعد حضرات المحترمين والاهل والمشايخ والاساتذه والاساتذه بخصوص pengurus Majelis Hidayah hadirin dan maksud suri Allah, saya tidak memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas semua nikmat karunia-Nya sehingga Allah memberikan kita kemudahan akal, jasad dan roh kita untuk melakukan segala bentuk ketaatan yang mudah-mudahan dari setiap ketaatan yang kita lakukan Allah Subhanahu wa taala ridha, Allah memberikan derajat, Allah menambah senantiasa pahala dan ganjar. Falahum ajrun ghairun yang tidak putus-putusnya. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah terlimpah untuk baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap tindak tanduk kita, langkah dan gerak-gerik tubuh dan jasad ini adalah meneladani dan ingin mencontoh sesempurna mungkin bagi Nabi Muhammad. Maka dengan keinginan kita untuk mencontoh, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang beruntung karena ini bersama Nabi Muhammad jauh setiap berada di langkah tubuh dan jasad ini. Amin Allahumma amin. Hadirin dimuliakan Allah, 2 minggu yang lalu saya bicara tentang keistimewaan, keutamaan dan manfaat yang menjadi tahajud. Maka pada hari ini satu saja dari manfaat tahajud, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan jasa. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan wahyu di dalamnya. Itu semuanya adalah diperuntukkan agar kita menjadikan nikmat itu adalah keinginan senantiasa bersyukur, dan dengan tahajud menjadikan jasad dan roh ini menjadi sehat, menjadi kuat, menjadi senantiasa berkeinginan untuk melakukan amal saleh. Di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'ala al-ardi hawna wa idza khatabahum al-jahilun qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Seperti yang saya baca dalam surah subuh tadi di surah Al-Furqan ayat 63 dan 64. Wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Alladzina yamshuna 'ala al-ardi hawna, ketika seseorang itu berjalan di atas bumi memiliki sifat hauna. Apa itu hauna? Rendah hati, merendahkan dirinya serta rendah di hadapan Allah. Kita ini manusia hina, maka kita itu harus merendahkan diri di atas makhluk dan di atas sang Khaliq. Wa idza khatabahum al-jahilun qalu salama. Begitu juga kita berjumpa di tengah jalan, di mana ketemu dengan al-jahilun, orang-orang yang jahil, dalam tanda kutip orang-orang yang tidak memiliki etika, atau kita sebut dengan bodoh, jahil. Lalu salam, kita mengucapkan dengan kata-kata yang baik, dengan ucapan-ucapan yang santun, ya. Tidak tamak dibalas dengan caci maki, tidak celana dibalas dengan penghinaan dan lain sebagainya. Walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Mereka ini memiliki sifat yang rendah, memiliki sifat yang dengan sifat yang baik dari dalam jiwanya, memiliki ketenangan jiwanya. Itu adalah refleksi daripada walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Di saat dia malam di dalam keadaan maktubah masyhudah, di mana waktu seseorang ketika dia sholat sendiri, berzikir sendiri, mengingat Allah dalam keadaan ini, maka
di situ dia bersyukur disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa dia didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ketika Allah mendengar doa, tentu Allah berharap bahwa doa itu akan dikabulkan oleh hamba. Nah, maka mereka orang-orang tua kita atau pendahulu kita, orang saleh, as-salafus salih, dan mereka yang tidak pernah meninggalkan walaupun 2 rakaat di setiap malamnya. Maka contohlah mereka, ikutilah mereka. Maka di dalam kalimat an-nasihat ini wal wasaya al-imaniyah, di dalam wasiat orang-orang saleh, dia mengatakan wala tusawwif fa inna taswif syarr wal insan mu'arrad bi afat wa syawaghil kathir. Maka bersegeralah kalian menguatkan semua ini untuk beramal saleh. Wala tasawwuf, jangan nunda. Kalau udah bangun, udah masih tidur. Udah bangun, udah setengah 4. Udah bangun, udah jam 4. Akhirnya tuh Allahu Akbar, subuh dah. Kita nunda. Bahkan kalau yang masih muda-muda dia punya bola. Dari jam setengah 2 dia tahu. Masih tahu kayak macam dia. Jam setengah 3 belum ngantuk. Apalagi naudzubillah muslimat sekarang lagi dikasih hadiah yang tentu hadiah itu tidak perlu dibuka dan jangan sampai dibuka. Hadiahnya nonton apa namanya dan akhirnya naudzubillah sampai jam 2 setengah 3 mereka belum tidur, entah dia sholat maghrib isya ini mana waktu jangan sholat wajib apalagi sholat sunnah. Maka wala tusawwif, jangan tunda. Fa inna taswif syarrun, karena sesungguhnya menunda-nunda amal saleh itu syarrun, akan berakibat buruk. Hadinal insan wal insan mu'arradun li afat wa syawaghil kathir. Sesungguhnya manusia insan mu'arradun li afat, kecenderungan ini banyak penyakit. Paham? Kalau banyak yang begadang atau orang ramai, tidak ada manfaatnya dan begadang. Daripada begadang sama Allah, ambil begadang, salat, baca Quran, zikir. Maka usyawaghil kathir, di samping kita ini banyak kecenderungan sering kena penyakit, penyakit hati, zahir wa batin, banyak penyakit. Apalagi zaman sekarang, makanan sudah tidak sekali dan seperti banyak penyakit. Usyawaghil kathir, juga sifat manusia ini memiliki kesibukan yang macam-macam. Kalau dia ada di taklim, ini bicara. Kalau dia ada di majelis, tidak ada waktu dan sebagainya. Banyak kesibukan yang menyebabkan dia meninggalkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sering kita dengar. Nasihat ini sering diucapkan oleh guru kita, para ulama paham. Ingat 5 perkara sama datang, 5 perkara sehat. Ingat lagi sehat. Kita kalau sakit selamat pagi. Masih muda syabab. Ingat masih muda, masih kuat. Semangat untuk ibadah, semangat bikin amal saleh. Yang mudah di masa tua tak boleh apa. Begitu juga saat kita punya rezeki, yang saat kita kasih bahasa kita kekayaan, manfaatkan kekayaan itu. Kebelah fakir sebelum datang fakirnya ini, sebelum itu saat itu belum punya, kemudian punya, kemudian sebab kita datang sama Allah, ambil lagi sendiri kita tidak punya apa-apa. Kemudian juga wafarati kebelah syukur di waktu yang berhubungan, di waktu yang saat kita memiliki punya kesempatan untuk bikin amal saleh, segera amal saleh. Seperti Musa Nabi, kita tak pengen berangkat. Kebelah syukur sebelum kita sibuk, tidak ada waktu. Ini sama kan, hanya sibuk punya acara keluarga, kita segala macam. Begitu juga wahai yang kebelah. Untuk masjid dikasih sehat, dikasih tidur, datang matinya juga bisa. Makanya di dalam kalimat ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa badi bil a'mal salihat qabla an tashhad. Segeralah kalian untuk beramal saleh sebelum datang di mana kau menyibukkan dirimu sendiri, bukan dengan Allah, tapi dengan dunia ini. Kemudian wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum wa kathrati dzikrikum lahu, dan sambunglah silaturahim
Pertahankan bahwa kita memiliki sifat al-insan baina wa bain, di antara kita ini saudara, sambung silaturahim. Wa baina rabbikum, termasuk kalian mengajak kepada sesamanya untuk menyambung tali daripada kekuatan iman dia dengan Allah. Wa kathara dzikrillah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya. Yang terakhir, hadirin yang dimuliakan Allah, kita ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala berbagai tahap, berbagai proses. Alladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala ba'dahu fi quwwah. Jadi awalnya melemah, bayi yang belum bisa apa-apa sampai merangkak, lalu kuat. Tsumma ja'ala min quwwatin dha'fan, kemudian dari kuat dijadikan lemah lagi karena sudah mulai dimakan oleh usia. Wa syaibah, kemudian muncul juga uban, sudah mulai tanda-tanda menua. Yakhluqu ma yasha', Allah maha kuasa menciptakan segala sesuatu. Wa huwa al-'alimul hakim. Dialah yang maha tahu, Dia yang maha kuasa, Dia yang maha menggerakkan kita ini. Jangan kaki, mata kepada Allah gerakkan, tidak sanggup apa yang di depan kita mampu memandang dan melihatnya. Maka lihatlah kesempatan itu semua. Jadi kita belajar agar khalaqal insana fi ahsani taqwim. Kita diberikan ciptaan Allah sebaik penciptaan. Semua orang punya segala sendiri. Lalu kemudian ditempatkan paling rendah, paling hina. Maka jangan sampai kita asfal sendiri. Biarkan kita ahsani taqwim, paling terbaik penciptaan. Jangan sampai kita menjadi rendah. Maka disebut ini alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat falahum ajrun ghairu mamnun. Jadilah mereka-mereka yang memiliki keinginan untuk beramal saleh, memiliki ikhtiar untuk beramal baik sebelum datang daripada seluruh ini hilang dari kita. Maka yang terakhir pesan iman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali pernah berkata, irtahalat dunya mudbiratun wa irtahalat al-akhirah muqbilatun. Dunia ini akan pergi jauh, tinggalin kita ini. Biar kaya kayak apa ini orang, ditinggalin manusia, ditinggalin manusia. Wartahalat al-akhirah muqbilatun, akan lebih sebaliknya akhirat mendekat. Makanya akhirat ini bukan jauh, musuh akhirat. Berapa tahun lagi di dunia? Maka walikulli wahidin minhuma, dari keduanya memiliki anak-anak. Fakunu abna'il akhirah wa la takunu abna'id dunya. Maka jadilah anak-anak akhirat. Anak-anak akhirat yang memikirkan masa depannya. Anak-anak yang masih kecil dia pikirkan masa depannya. Hari ini dia masih SD, dia pikir setelah dia lulus kuliah dia akan jadi apa. Maka fakunu abna'il akhirah, jadilah anak-anak akhirat. Wa la takunu abna'id dunya, jangan jadi anak-anak dunia yang disibukkan dengan dunia segala macam. Jadi pikirkan bagaimana nasib dunia. Tidak. Fakunu abna'il akhirah, jadilah anak-anak akhirat. Kenapa? Karena sebab فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. Imam Ali bin Abi Thalib. Ini hari di dunia ini, فإن العمل فإن اليوم ini hari amal wala hisab. Waktunya untuk beramal dan tidak ada hisab. Tidak ada hisab. وغدا nanti setelah kita meninggal, setelah kita menyiapkan kehidupan setelah kematian kita, hisab wala amal, waktunya dihisab dan bukan waktunya beramal lagi. Maka perbanyaklah amal saleh sebelum datang daripada tubuh dan jasad ini tidak akan bisa beramal. Maka mudah-mudahan hikmah daripada pertemuan kita subuh menjadikan Allah Subhanahu wa taala meridai dan amin. Allah membimbing langkah kehidupan kita sehingga semakin hari semakin bertambah usia, semakin Allah memberkahi usia kita dengan amal saleh. Anak-anak keturunan kita, amin. Anak-anak keturunan yang senantiasa beramal saleh, senantiasa dekat, senantiasa bersama orang yang saleh, dan senantiasa mendoakan kita dan kita orang tua yang mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, berkahi subuh yang indah ini, jadikanlah kami dari hamba-hamba yang saleh, jadikanlah kesulitan kumpulkan bersama ma'asalihin, orang-orang yang bersayang, orang-orang yang kau lindungi di dalam setiap amalnya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikanlah rumah kami, keluarga kami adalah keluarga yang kau berkahi, keluarga yang kau jaga daripada fitnah, keluarga yang kau jaga daripada penyakit zahir wa batin. Ya Allah, ya
Rabbana kubulkan seluruh hajat kami ya Allah, ampuni seluruh dosa dan maksiat kami ya Allah, tempatkan kami dalam sisi tempat yang paling indah dengan derajat kemuliaan ya Allah, ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana, mudahkanlah setiap biasa dan orang ini untuk senantiasa beramal saleh, beramal yang baik, beramal yang kebajikan ya Allah, ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana, jauhkan daripada fitnah akhir zaman, jauhkan daripada godaan dunia ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana, kami mohon mudah yang terindah dengan keturunan yang diberikan sebab kami selamat dalam akhirat, menjadi sebab kami selamat daripada adab akhirat ya Allah ya Rabbana, lindungi jaga anak-anak keturunan kami ya Allah daripada fitnah akhir zaman, jadikanlah mereka terus perjuangan Sayyidina Rasulullah, jadikanlah mereka senantiasa anak-anak yang membanggakan hari di hadapan-Mu, Engkau yang di hadapan-Mu ya Allah, yang menggembirakan hati kekasih-Mu Rasulullah ya Allah ya Rabbana ya Rabbana, berkailah rezeki kami untuk di jalan-Mu, berdakwah di jalan-Mu, berjuang di jalan-Mu ya Allah, berkailah usia kami untuk senantiasa taat dan beribadah menyembah kehadiran-Mu ya Allah ya Allah, berkailah tempat tinggal kami untuk kami beribadah, berkailah tempat ini, berkailah di sekelilingnya ya Allah, berkailah umat ini ya Allah, berkailah umat Sayyidina Muhammad, berkailah negeri kami ya Allah, berkailah bangsa ini ya Allah, berkailah pemimpin-pemimpin kami ya Allah, berkailah mereka untuk mencintai-Mu dan kami mencintainya karena-Mu ya Allah ya Rabbana ya Rabbana, sungguh kami hamba yang hina, sungguh kami hamba yang rendah ya Allah, kami merendahkan di hadapan-Mu dengan serta rendahnya kami ya Allah ya Rabbana, terimalah dan kabulkan hajat kami ya Allah, mudahkan urusan kami ya Allah, jauhkan kesulitan kami ya Allah, angkat kesusahan kami ya Allah, dengan Kau berikan kesusahan di dunia dan akhirat, berikanlah kemudahan langkah kami dalam menuju kecintaan-Mu, dalam menuju cahaya ridhaan-Mu ya Allah. Allahumma rabbana ya rabbana ighfir lana dhunubana wa walidina warhamna warham marḍana saghara wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya rabbal alamin. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa ighfir lana innaka 'ala kulli shay'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wattaqina imama. Allahumma barik lana fi nuburina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzu bika min al-'ajzi wal kasal wa na'udzu bika min الهم والحزن ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ربنا يا ربنا اغفرنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. اللهم ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واهله بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.